kepo aja nih. Minimal berapa sih duit yang harus keluarkan buat kelihatan goes gitu? Ada yang 300. Itu duit atau ada daunnya? Oke guys, bersama gua di sini Isti dan kamu berada di JT Podcast. Gua udah bareng sama narasumber yang benar-benar kece badai. Nah, oke, di samping gua ini adalah Kak Nadia, ya kan? Kak Nadia ini adalah cukup terkenal di Goes, apalagi kalau kamu yang ada daerah Surabaya pastinya. Iya, betul ya Kak ya? Hai, betul banget. Betul banget dong. Tapi sebelumnya tunggu dulu dong. Buat kamu semuanya yang belum subscribe, kamu jangan lupa subscribe. Terus kemudian nyalakan loncengnya supaya kamu mendapatkan info terupdate dari JT Indonesia pastinya. Oke Kak, ada yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang, ya kan? Betul. Setuju ya. Nah, bareng sama siapa sih aku sebenarnya hari ini ya kan? Bareng sama siapa sih Isti Iya, hari ini? Makanya itu kata orang kan kalau misalkan lebih who are you gitu, siapa sih kamu gitu, atau misalkan kamu bisa kenalkan dulu karena dia ini siapa gitu kan. Dan kalau buat kamu yang hobi banget ya goes, apalagi fenomena goes di Indonesia tuh sekarang udah kayak benar-benar super ya, kalau istilahnya tuh kalau makanan bisa bikin meninggal ya kan. Kayak nggak cuma di Indonesia ya, kayak nggak cuma di Indonesia ya sekarang. apalagi secara pandemi kayak gini ya kan, banyak banget fenomena goes. Nah, pasti kenal banget sama yang namanya Kak Nadia ini. Aduh. Nah, makanya jadi Kak Nadia bakal nih. maka Kak Nadia wajib banget nih kenalan, introduce dulu ke kita. Siapa sih Kak Nadia ini gitu. Oke. Hai, kenalkan ya, nama aku Nadia. Aku dari Surabaya. Aku salah satu penggiat olahraga triathlon di Surabaya ini. Triathlon itu apa sih? Triathlon itu satu kesatuan olahraga yang terdiri dari renang, sepeda, dan lari gitu. Oke, itu memang harus dari awal tuh memang disetting jadi aku akan jadi triathlon gitu, ataukah memang actually punya banyak hobi ya? Oh enggak, Enggak jadi dong. enggak dong. Jadi emang awalnya aku tuh hobi lari. Pertama itu lari, udah seneng lari, udah lari maraton gitu kan. Terus diajakin sama teman-teman, Nat, apa kamu nggak pengen cobain tantangan baru nih? Apaan tuh? Triathlon. Hah? Terus aku pikir-pikir, renang udah bisa, sepeda, ya udahlah, kecil udah pernah sepedahan kan, ya udah daftar aja, main daftar lah, akhirnya terjunlah di dunia triathlon itu. Betul. Tapi kalau misalnya triathlon itu memang wajib harus 3 ya? Wajib 3. Namanya Kalau juga misalkan tri. Enggak, itu cuman apakah bener banget sih. Tapi apakah harus kalau misalkan apakah harus kayak misalkan lari, jogging itu termasuk, atau goes sama berenang, ataukah misalkan kalau misalkan aku hobi tenis nih atau lain-lain itu bisa disebut dengan triathlon, ataukah cuman dari 3 hal itu tadi gitu? Sebenarnya triathlon itu 3 itu sih, cuman seiring perkembangan zaman kan ada tuh yang misalnya bisa lari, bisa sepeda tapi nggak bisa renang, itu banyak banget. Atau yang bisa renang sama sepeda tapi kakinya sakit kalau dipakai lari. Nah, itu ada. Jadi seiring perkembangan zaman ada lagi namanya duathlon. Nah, duathlon itu belakangan juga di mix and match sih, antara renang terus lari atau sepeda dan lari gitu, untuk mengakomodasi sebenarnya kan tujuan kita berolahraga untuk sehat. Jadi ya yang bisa ikut triathlon ya triathlon, yang nggak bisa ya 2 aja gitu ya kan. 2 aja milih. Betul. Malah belakangan banyak banget kayak pemilik venue misalnya lapangan golf kayak gitu ikutan juga. Jadi mereka bikin semacam event duathlon, tapi salah satunya itu diganti dengan golf, misalnya sepeda diganti golf gitu. Berarti kalau misalkan ada pemilik ya kan, pemilik bisnismen lah istilahnya, berarti disebut dengan komunitas sosialita dong? Waduh, sebenarnya enggak juga sih, karena tetap aja tujuan dari ya tujuannya tetap olahraga sih. Ya kan? Kita kan nggak harus dari status sosial manapun, namanya manusia bisa mau tinggal di mana aja tetap harus mengolah fisik kan gitu. Mengolah fisik sih. Tinggal pilihannya aja. Mau nggak pakai sepatu ya kan? Atau kalau misalkan nggak pakai sepatu tuh berarti termasuk yang jenis yang mana itu? Itu agak unik itu sepertinya.
agak unik Sip, gitu. sip, sip. Oke. Pertanyaan penting. Sebenarnya seberapa menarik sih bersepeda itu? Aduh, gimana ya jelasinnya? Kalau secara pribadi sih sepedaan itu menyenangkan banget. Menyenangkan banget ya? Menyenangkan banget. Karena dulu waktu lari itu kan jarak tempuhnya iya sih kalau udah hobi lari banget itu bisa lari jauh-jauh. Lari di mana aja di gunung tuh bisa. Tapi dengan sepedahan itu adrenalinnya dapat. Nah, kebut-kebutan kan. Terus yang suka nanjak, yang suka suffer, aduh, ada tuh orang yang kayak gitu. Enjoy dengan suffer itu ada. Juga pemandangan yang didapat tuh lebih banyak dan lebih jauh dan nggak bosenin sama sekali. Gak bosenin teman-teman ya. Jadi istilahnya kayak jalan-jalan tapi ada temennya banyak gitu. Betul. Tapi kalau misalnya bersepeda berarti aku harus, kalau misalnya aku nih, aku orang baru bersepeda gitu dan pingin ikutan tren goes gitu. Tren goes. Iya. Apakah aku harus ini ikut komunitas ataukah aku goes aja sendiri gitu nanti dapat teman sendiri gitu? Ikut komunitas, kalau sekarang komunitasnya jujur banyak banget. Apalagi ya. yang anak-anak baru kan banyak banget komunitasnya. Mau ikut-ikutan join juga bisa juga sih. Bisa, nanti ya? kan lama-lama bisa ketemu kan komunitas yang cocok yang mana. Komunitas katakanlah hobi bersepeda, ternyata tuh variannya tuh banyak banget. Jadi sepeda itu ada sepeda road bike, ada sepeda mountain bike, ada sepeda lipat. Nah itu nggak mungkin yang naik sepeda lipat terus oh ya kita bareng-bareng sama yang naik road bike. Waduh itu beda karena rodanya udah beda, kecepatannya juga beda gitu. Berarti mereka udah secara nggak langsung mereka udah mensukukan sendiri. Betul gitu. Nah nanti misalnya nih Isti kepengen ikut tren goes road bike, misalnya milih road bike nih, waduh karena Isti naik gunung turun gunung, naik gunung nggak bisa turun. mungkin karena gini, oh kalau naik Sally kak terlalu lambat, rodanya kecil, aku capek misalnya gitu. Oh yaudah Isti pengen cobain road bike nih misalnya. Nah road bike itu pun nanti macam-macam. Ada yang hobinya itu goes ke gunung, cari yang berat-berat, yang capek-capek. Ada yang goes untuk makan. Oh gitu. Ada. Berarti apa kalau misalkan itu bisa bikin gemuk nggak sih? Kan soalnya goes terus makan, goes Bisa lagi banget. gitu. Bisa. Sampai jalan-jalan ya kan? Sama. Jalan-jalan, shopping, Betul. terus kemudian makan, terus kemudian jalan-jalan lagi. Ada, bukannya nggak ada sih. Ada ya? Gitu, ada. Itu karena komunitasnya. Komunitasnya, balik lagi komunitasnya. Karena komunitasnya. Iya. Pasti ada punya lagi. banyak teman buat orang-orang yang kayak biasanya nggak punya temen gitu yang oh my Iya. god kasihan banget kayak hidup gitu Iya, ya kan. Nah itu di situ bisa dapat teman. Bisa. Ganteng-ganteng Bisa. juga, ganteng. Iya betul. Betul. Iya, apalagi belakangan, aduh cakep banget. Jadi itu ada juga tuh yang road ya. Selain jarak jauh, selain yang goes untuk makan, ada lagi yang goes emang udah mau jadi atlet, mau kayak atlet lah Mau kayak istilahnya. Ada yang pengen kenceng-kencengan, gitu ya. Kenceng-kencengan. Preference lah itu ya, bebas kembali ke pribadinya masing-masing. Pribadinya Gitu. masing-masing. Apa sih Tapi- yang pengen dicari Betul, dari betul. sepeda? Kebanyakan yang di komunitas itu cantik-cantik. Jadi kalau misalnya apa ya, oh grup A ini, oh dia mereka cantik-cantik gitu. Udah emang dari awalnya itu memang di setting kayak gitu atau untuk masuk apakah aku harus cantik dulu gitu? Enggak sih sama Oh, sekali enggak ya, ada kayak enggak ya, gitu. gitu. Enggak ada sih. Ya karena sepedahan ini ya terutama belakangan ya Belakangan, karena betul. pandemik ini kok jadi musim sepedahan sih gitu kan. Soalnya bosan di rumah mungkin. Iya, Lama. juga kalau menurut saya sih karena olahraga yang lain seperti sepak bola, basket itu udah otomatis nggak bisa dilakuin, Iya, ya kan? Jadi olahraga apa sih yang individual? Ya udah ya sepedahan ini mau nggak mungkin kita bersebelahan banget gitu, nggak mungkin banget kan, ya kan? Jadi sepeda antar jarak sepeda yang satu dengan yang lain itu ada gapnya. Ada Nah gap. itu mau nggak mau sudah jaga jarak sih sebenarnya gitu. Antara depan dan belakang pun juga mau nggak mau Harus tuh ada udah jarak. ada jarak. Nah kalau soal perkumpulannya nih, komunitasnya nih, Yang ciwi-ciwi, yang cantik ciwi-ciwi gitu. ya, ciwi-ciwi. ya ada banyak faktor juga, sama lah kayak orang berteman kan. Jadi ada memang yang awalnya
oh iya memang ini udah dari sononya satu temenan, satu gitu. grup gitu. Dulunya sering hangout di mall, sekarang nggak bisa. Katanya suruh cari imun, ya udah, iya. udah rame-rame lah kita sepedahan tuh ada. Ada juga yang oh ya udah aku pengen ikut sepedahan, ketemu sama grup ini ya. Otomatis karena kumpulnya itu gengnya itu satu grup, nggak harus kumpul ini ya, maksudnya kumpul sehat lah. Kumpul sehat. Jadi pertukaran infonya ya udah itu aja gitu kan. Siapa sih yang nggak pengen tampil keren misalnya gitu. Sip gitu. Meskipun nggak keren itu nggak harus mahal ya harus gitu. mahal, gitu. Tapi kita pasti tahu memang mahal. Oh enggak juga ya. Ada tuh gimana sih ngakalinnya, nggak harus keluar duit banyak tapi bisa jadi keren, ada. Oh ada dong. Apa itu dong, mau tahu? Salah satunya pakai JT. Bisa masuk kan, bener banget. Betul. Kepo aja nih, minimal berapa sih duit yang harus keluarkan buat kelihatan goes gitu? Kelihatan goes. Iya, ikut goes komunitas kayak gitu. Ini secara Minimal. wajar ya, secara minimal, secara standar, aku ambil garis standar wajar lah. Jadi Paling murah lah. paling murah. Tapi aku nggak sebut yang paling murah ya, Iya. karena kan kalau mau cari yang murah tuh sebenarnya murah banget, mau pakai kolor juga bisa. Oh nggak bisa sepedahan. itu. Kan Nggak harus biasa. kita ada Iya, standar iya, lah, ada ya kan. standarnya, Road ya. bike itu ada standar. Kalau sepeda ya mulai 10-15an itu udah yang 10-15an. standar. Kalau dibilang Mbak, ada nggak sih yang lebih murah lagi? Ada, bukan nggak ada. Mau ngerakit, tungguin partsnya satu persatu, di bawah 5 juta bisa. Itu bukan sepedanya ya nggak bisa. 10 Itu juta sepedanya. minimal. Paling mahal berapa? Bisa beli rumah? Aduh, beli rumah bisa sih, kalau murah, rumah murah-murah tuh bisa. Ada yang Bisa ya? Bisa. Paling mahal Jadi, berapa? Paling mahal. Ada Kan sih biasanya yang- orang kepo tuh kadang-kadang, apalagi kan kemarin tuh fenomena juga ada banyak sih ya kan. Paling mahal sepeda itu berapaan sih gitu? ada yang 300. 300. Sepeda road. Ada yang pakai? Ada. Seriusan? Ada banget. Itu ngebayang nggak orangnya gimana kalau pakai sepeda dengan harga 300 juta itu? Ya, itu lebih ke orang yang memang suka ya sama sepedanya, bukan suka bersepeda. Belum tentu. Karena Belum tentu. emang dia karena mahal. Oh, gua sultan, gua beli itu. Iya, atau juga dia memang ngerti sepeda gitu ngerti kan. sepeda. Makanya dia rela mengeluarkan uang untuk itu. Itu ada itu. Jadi memang dia tuh suka, waduh ini teknologi yang termutakhir, tercanggih, terapa gitu kan. Waduh ini teknologi aku harus punya. Ada. Tapi kebanyakan juga yang sepeda seperti itu jarang banget keluar di jalanan. Biasanya pasti dia punya sepeda lain yang untuk sehari-hari gitu. Ibaratnya orang punya 2 mobil lah, 1 mobil mewah kan dikeluarkan untuk keluarga, untuk weekend. Tapi sekali keluar semua noleh dong. Betul. Dan itu semua noleh, apalagi kan ada di jalan yang khusus kan ya kan. Iya, itu. Kalau misalkan pakai yang mahal 300 juta, orang tuh langsung auto. Pertanyaan penting. Itu yang pakai cowok atau cewek? Cowok ya. Pasti cowok. Kalau cewek ya jarang sih. Jarang. Ya tapi karena bukan mendiskriminasi cewek ya, tapi banyak faktor yang menyebabkan itu. Karena memang naluri cewek dari sononya itu secara hal-hal teknis seperti itu kurang tertarik sepertinya ya kan. Jadi kalau sepeda secara overall dilihat, waduh bagus, warnanya cakep. Mereka masih paham. Tapi kalau secara detail untuk teknologinya seperti ini, ini ya satu mungkin kurang tahu juga, kurang paham. Kedua nggak tertarik juga sih beli yang begituan kan. Mending aku beli yang lain, kertas gitu, atau apa yang mendukung penampilanku gitu. Bisa bikin cantik atau operasi plastik ya. Nah itu juga salah satunya. Biar kalau pakai kacamata goes yang gede itu hidungnya nggak masuk. Tapi keluar gitu ya. bisa gitu. Paling murah dari speknya orang goes, paling murah bagian mana? Kaos kaki kali ya. Iya, jadi paling murah kaos kaki. Oke, kita hitung dulu. Kaos kakinya harganya berapa nih? Kaos kaki yang standar nih atau yang sultan? Emang ada khusus nggak sih kaos kaki khusus? Kaos kaki itu sebenarnya ada bebas khusus ya, ada khusus.
Tapi gini, kalau kita mau pakai yang biasa banget, yang mulai harga kaos kaki sekolahan yang cuman 20.000, ya bisa, bukan nggak bisa. Tapi nggak nyaman, soalnya pakai lama. Ya mungkin nanti keringatnya nggak keresep atau keringnya lama kayak gitu sih. Paling atau murah kaos kaki melorot 20. gitu kan. Ya kalau kaos kaki sepeda ya, kaos kaki sepeda nih kita bilang bukan kaos kaki umum. Itu sekitar 75.000. Itu udah yang oke lah. Itu satu ya. Betul. Itu masih kaos kaki oke teman-teman. Kaos Jadi kalau kaos kakinya itu 75.000, catat. Yang mahal juga ada. Kedua, dari kaos kaki naik turun ke sepatu nih. Sepatu ya. Sepatu harganya berapa? Sepatu. Nah, sama juga sepatu sepeda road bike itu paling enggak yang paling murah nih. Paling murah 1,4, 1,2, 1,4 lah. 1,4, 1,2. Itu keluaran merek sepatu yang paling banyak digunakan. Itu sepatu. Terus celana. Kalau celana Celana ini sama baju relatif ada beda banget nggak nih. sih? Aduh, paling murah berapa? Paling murah. Kalau celana sama baju ya. Ya kembali lagi sih sebenarnya. Kalau mau pakai yang murah juga ada gitu kan. Tapi yang standar ya, yang standar itu mulai 800 sampai 1 juta itu celana. Yang standar nih, standar. Mau yang sultan juga ada yang lebih murah. Ya pasti ada lagi, pasti banyak juga gitu. Kalau atasan? Kalau atasan yang Standarnya. ya. Kita bahas standar aja. Standar ya. Oke. 300 400 udah bagus sih. 300 400. Mahal celananya ya? Mahal celananya. Kenapa sih celana itu mahal? Karena setahu aku di Surabaya pun itu belum ada yang bisa memproduksi yang kayak gitu. Celana sepeda itu belum ada. Kalau baju sudah banyak. Sebenarnya kalau keuntungan kalau pakai yang kayak gitu dengan yang pakai biasa, soalnya kalau kelihatan aja kan kayak baju senam ya kan, mirip. Betul. Kayak baju senam gitu, aerobik gitu. Sebenarnya apa bedanya ya? Nah, yang membedakan itu celana sepeda itu ada busanya, ada gelnya, ada paddingnya lah istilahnya itu. Padding itu gitu. Betul, padding itu materialnya beda-beda, ada yang busa, ada yang gel kayak gitu. Nah itulah nanti yang menentukan harganya kembali lagi. Helmnya berapa? Kalau helm nih, iya helm. Ngomongin helm. Soalnya aku ngelihat helm tuh semuanya putih, semua putih. Oke, hitam, semua hitam gitu ya. Padahal satu grup biasanya samaan. Bisa. Sering sih yang kayak gitu kan, kembaran helm, kembaran sepatu. Kalau helm itu yang produk lokal ya, produk lokal lah. Kita kan bangga nih sama produk lokal. Tapi Indonesia. Produk lokal juga tetap mahal ya. Nah, produk lokal yang kita ngomongin semua yang punya standar ya, jangan yang under standar ya. Karena sesat nanti kalau under standar. Kalau yang standar itu sekitar 500. Paling murah ya? Paling murah 500. Oke, dari situ kacamata. Biasa pakai kacamata atau biasanya nggak pakai kacamata? Kalau sepedahan pasti pakai kacamata. Kacamatanya kan berapa? Speed. Takut kelilipan ya? Ini betul. Kacamata ini gini. Sebenarnya kalau kita ngomongin standar, kacamata itu juga punya standar. Apa sih standar kacamata itu kan? Bukannya sama-sama aja, yang penting action. Oh enggak, sebenarnya enggak. Karena sepedahan itu kan kita pakai badan kita, jadi nggak ada yang melindungin kita seperti helm teropong. Itu kan nggak, helmnya kan ya udah di sini aja kan. Gitu. Nah kalau helm teropong itu kan menutupi bagian mata kita kan. Kalau ini kita sepedahan nggak, jadi harus pakai kacamata. Nah, kacamata seperti apa sih yang punya standar? Kacamata yang punya standar itu yang lensanya itu polarized. Nah, kenapa sih harus polarized? Karena kita sepedahan sampai siang itu terpapar matahari. Nah, itu nanti impactnya kalau sinar matahari itu terkena mata secara langsung dengan durasi yang cukup panjang, itu nanti kita ketika kita udah lumayan usia nih, itu nanti bisa menimbulkan yang enggak kita inginkan, istilahnya gitu. Nah, nggak harus bermerek juga. Standarnya yang polarized itu mulai 400-an. 400 gitu. Oke, yang terakhir sepedanya, waduh. Standarnya aja. Standarnya. Kita mulai dari produk Indonesia nih. Kita bahas produk Indonesia ya. Sepeda itu standarnya mulai 7-8 juta lah. 7-8. Yang standar ya. 7-8 standar. Itu duit atau daunnya? Itu
Bentar aku bayangin dulu. Jadi sekitar itu yang minim lah, standar minimal lah gitu. Kalau kita bicara yang lebih murah bisa aja, bukan nggak bisa. Jadi kalau misalnya di total tadi itu 81 5. Oh my god, ternyata kamu hitung. Ternyata aku hitung. Oke. Jadi teman-teman ya, ternyata fenomena goes standar ini yang ikut standar ya, SNA ya pasti kan. Nah, itu 81.570. Bentar, itu hitungannya bener? Bener. Serem banget, masa sih? Jadi selama ini ternyata aku bisa hemat segitu ya. Itu standar ya teman-teman, paling mahal bayang dong ya. Paling mahal kita nggak usah ngomongin Nggak lah, usah karena kan ngomongin. ya yang namanya barang mahal tuh selalu ada, apalagi yang Ada. limited edition. Betul. Kan. Berarti bisa disebut dong kalau misalkan orang goes itu actually sosialita. Masa sih? Kan segitu. Tapi untuk menikmati olahraga sepeda nggak harus jadi sosialita ya. Nggak harus dari sosialita Nggak gitu. harus. Tapi pasti harus itu tetap sosialita. Tetap ada mandatory gear lah istilahnya, Iya, yang mandatory. wajib ya. Yang wajib beli yang terstandar SNI itu kalau menurut aku nih, helm pasti dong, ini kepala bukan kelapa gitu kan. Helm waduh, kalau helm tuh aku nggak bisa compromise ya. Aku akan Harus selalu bagus. menyarankan meskipun siapapun menganggap itu mahal, aku akan tetap suggest yang punya standar karena ini tuh kepala gitu, dan itu nggak ada yang melindungin badan kita kan kita nggak naik mobil ya kan, itu satu-satunya yang melindungi kita gitu. Terus satu lagi itu celana padding. Nah itu aku selalu suggest yang kualitasnya bagus. Soalnya kan jadi nyaman, minim harus lah. nyaman. Iya, karena tuh nyaman. harus nyaman sih. Gitu. Kalau baju ya udahlah, Yang biasa aja gitu. itu pilihan lah kalau baju. Yang belakangnya ada tempat taruh itu kan. Betul. Nah itu isinya biasanya apa aja gitu? Isinya, Iya. karena kan sepeda road bike itu didesain seminimalis mungkin, Seminimalis. apalagi yang model-model baru. Kalau bisa nggak kelihatan kabel tuh udah nggak kelihatan kabel yang baru-baru. Jadi semakin ringkas lah itu semakin aero. Jadi kita goesnya tuh semakin tidak terhambat istilahnya gitu. Nah biasanya barang-barang goeser itu ditaruh di kantong belakang. Contohnya kayak handphone, terus duit, kayak kartu. Nah kalau sekarang nih bawa sanitizer Iya, gitu, itu ditaruh semua. Berat loh kalau di belakang nggak? Enggak juga sih. Jadi kayak misalnya bawa snack kayak gitu juga ditaruh di kantong belakang. Paling jauh goes di mana nih? Paling jauh. Jarak Jarak tempuhnya. Atau Atau lokasinya. kalau jarak tempuh berapa, kalau lokasi paling jauh? Lokasi yang aku pernah goesin dari satu titik ke titik yang lain ya. Kalau lokasi yang terjauh itu jaraknya sekitar 120 kilo, itu dari rumah banget ke Gunung Kawi. Berapa lama ya? Itu berangkat pagi, nyampe sana jam setengah 12 siang. Jam setengah 12 siang. Tapi kalau jarak tempuh terjauh yang pernah aku lakuin tuh 201 kilo. Dan itu parahnya, itu bukan dari satu titik ke titik yang lain, itu cuman muter doang di loop 2,5 kilo. Jadi bayangin muter kayak sekitar 86 putaran itu deh. Manfaatnya sendiri apa sih yang paling kerasa kalau pas goes gitu? Manfaatnya mencari imun. Utamanya itu sih. Jadi apalagi kalau kita melakukan aktivitas harian, misalnya kita ada lembur atau kerjaan atau lagi traveling lah ya. Yang paling ngefek kan, karena kalau traveling kan kita harus menyiapkan fisik tuh, gak cuma nyiapin duit doang kan. Nah itu kerasa, jadi nafas kita jadi lebih enak, terus nggak gampang capek kayak gitu sih. Jadi sepeda ini memang olahraga ya. Terus kemudian kalau akhir-akhir ini yang ada kan yang kayak kayak karena mungkin pagi ya nggak disaranin untuk sendirian gitu. Betul. yang ada orang Kena begal tuh. Iya, kena begal gitu. Iya, kalau begal sih dulu pernah ada, tapi nggak semarak Tapi sekarang. kok yang dibegal kok HP-nya bukan sepedanya itu. Mungkin susah kalau sepedanya, dia mau ngapain, dia ngegoesin juga nggak kuat kali. Nggak kuat kali. Nggak kuat ya? Gitu.
Jam paling asik kalau goes itu jam berapa gitu? 5:30, Setengah 6 sampai jam berapa? 7:30 lah. Di atas itu udah panas sih. Udah panas. Kecuali ya? kayak weekend kita punya waktu lebih, ya udahlah panas-panasan dikit. Jangan lupa pakai sunblock. Gitu. Yang barang wajib harus dibawa kalau pas goes itu apa ya? Kalau pas gue handphone sama duit. Oh iya. Sama duit kakak. Duit itu paling normal itu bawa berapa? 100.000 gitu? 100.000 udah cukup banget. Sudah cukup ya? Udah cukup banget. Tuh beli Apalagi sekarang tuh kita dimudahkan banget dengan e-payment ya. E-payment. Oh iya, Gitu. jadi kayak tap aja gitu. Betul, tinggal tap aja atau scan aja Iya, betul. gitu. Iya sih. Jadi supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Betul. Benar. Juga lebih safety ya. Iya, betul. Bisa nggak sih kalau misalkan orang yang pingin olahraga, pingin kayak membakar kalori, diet itu dengan goes? Bisa banget. Justru enak dengan goes. Kenapa? Tapi caranya beda ya. Caranya beda. Otomatis beda. Jadi Beda. kalau orang yang pengen fat burning, pengen kurus nih ceritanya. Kayak aku ya kan. Ya udah nih aku bongkar. Kayak aku pingin kayak dia. Nanti ada itunya ya. Iya ada. Itunya ya. Ada. Fee konsultasi. Fee konsultasi. Jadi ya. gini, kalau yang pengen kurus nih, pengen fat burning dengan bersepeda, caranya itu dengan main endurance. Jadi bukan yang cuman gue setengah jam dikebut-kebut terus pulang rumah capek sih, iya capek, tapi itu nggak fat burning. Jadi fat burning itu dimulai ketika kita berolahraga di atas 20 menit. 20 Jadi nggak harus yang ngos-ngosan sampai nggak bisa Santai ngomong. aja. Enggak, justru tidak, itu nggak bener. Jadi kalau mau fat burning itu kita tetap bisa ngobrol santai ya kan, tapi juga nggak terlalu santai juga kali ya. Tetap bisa ngomong, tapi durasinya atau jaraknya dipanjangin. Jadi misal kalau awal-awal nih 1 jam kayak gitu. Jadi tapi bukan yang santai banget ya, yang oh iya sambil telepon gitu, oh iya ini enggak juga ya, itu namanya bukan olahraga. Ya tetap berusaha, tapi dibatasi, jangan sampai yang terlalu ngos-ngosan. Nah ngos-ngosan boleh, tapi masih tetap bisa ngobrol nih, masih tetap bisa ngeluarin suara kayak gitu. Itu durasinya yang dipanjangkan. Jadi kalau awal-awal sih bisa coba 1 jam dulu, 1,5 jam dulu gitu. Ini untuk newbie nih. Paling berkesan pernah goes kemana? Paling berkesan lah. Paling berkesan. Itu betul, paling berkesan. Paling berkesan ya. Paling berkesan. Pernah ikut race, ikut event lah. Duh, saya belum level race ya. Pembalap cupu. Saya kan bang hobi aja, bukan atlet. Tapi pernah tuh ikut event balapan. Ini memang balapan ya. Balapan. Serius gitu. Jadi pesertanya ada atlet, ada, dan kebanyakan bukan orang Indonesia. Itu pernah sih di Bintan waktu itu. Ya ampun cupu banget. Udah di Bintan aja udah terkesan gitu. Mampir kan bisa tuh, mampir. Oh iya, pulangnya emang lewat sono. Karena nggak ada pesawatnya. Nggak, tapi memang itu berkesan sih. Karena menurut aku itu pengalaman yang baru yang nggak aku temuin di Tempat lain. Di goes, di event lain juga enggak gitu ya. Ini pengalaman aku ya, boleh dong gitu kan. Waktu itu memang kalau di event lain seru memang. Jadi kayak ya sewajarnya kita ikut event lah, adrenalinnya dapet, ada teman-temannya gitu. Karena waktu di Bintan itu, Tour de Bintan itu memang balapan. Jadi kayaknya waktu tuh yang cewek Indonesia nggak ada 10 orang, kayak cuman 6 orang gitu sih pesertanya cewek Indonesia, yang lain itu udah orang asing. Dan di situ aku menyadari bahwa mentalitinya mereka tuh udah bagus banget, udah keren banget. Keren banget. Jadi ini kita ngomongin sama-sama cewek ya. Kalau di sini tuh kayak masih masih semangatnya udah dapet, memang iya sih. Cuman yang cewek-cewek itu di event itu aku temuin memang benar-benar kompetitif dan semangat juangnya itu gila banget. Karena waktu itu hujan badai dan di kilometer 55 itu kita satu peloton jatuh semua karena hujan, gak bisa berhenti kan, gak bisa ngerem, jatuh semua. Yang namanya cewek-cewek itu ada yang dari Thailand, ada yang Vietnam, ada yang Malaysia gitu kan. Ada bulenya juga ya berarti. ini Itu cewek. semua? Jadi Cewek, aku ikutin peloton cewek, yang cewek-cewek, yang cowok kan. Iya dong, biar fair. Nah, ceritanya si cewek-cewek ini aku juga ikutan jatuh waktu itu.
jatuh. Jadi waktu jatuh tuh aku udah mikir gini, Oh my god, nggak bisa nyelesain ini. oh enggak, kalau aku makin seneng. Makin seneng. Kalau lihat yang lain jatuh, aku makin seneng dong. Enggak, aku udah happy dalam hati gini. Wah, ini kesempatan aku cepet-cepet berdiri kan, berdiri di sepeda, langsung aku goes tuh sepedanya sekenceng-kencengnya bisa menang nih. Dalam hati tuh gitu. Ya elah iya, aku kan anak baru. Pengalaman itu mah cuman berlaku di sini. Kalau di lomba internasional nggak berlaku ternyata. Jadi setelah aku goes sekenceng-kencengnya, mereka bangun juga dong. Ya, Langsung ngebut sekenceng-kencengnya, lebih kenceng daripada aku. Oh my god. Tapi aku nggak sedih sih. Jadi aku kayak waktu tuh kayak dapat pengalaman berharga banget gitu. Oh my god. Ternyata mereka ini lebih gila daripada aku gitu. Jadi semangat mereka tuh gila banget. Waduh, aku tambah happy sih waktu itu, meskipun kalah ya, nggak menang, tapi happy sih. Karena ngelihat semangat mereka tuh bener-bener kayak menginspirasi. Aduh, keren. Eventnya keren. Nah, itu cita-citanya tuh kalau bisa di Surabaya lah ya, ada lah ya kayak gitu. Terutama dari bibit-bibit baru tuh harus ada ya kayak gitu. Oke guys, ini pertanyaan terakhir ya. Jadi ada tips gak sih, saran buat para goes pemula gitu, yang kayak maju mundur mau mulai gitu? Oh, jadi buat teman-teman yang pengen nih olahraga bersepeda, saran ya secara overall nih. Untuk gear sendiri, kalau sepeda itu bebas mau pakai sepeda apa. Yang penting ada remnya ya. Jangan diem-diem nggak pernah goes terus nyobain sepeda fiksi, itu nggak ada remnya guys. Itu buat orang yang memang udah ngerti lah sepeda fiksi gitu. Ada remnya. Itu untuk sepeda yang merek apa, harga berapa, bebas. Terus kemudian untuk gearnya, helm dan celana itu aku selalu saranin pakai yang bagus, jangan pakai yang asal-asal, yang produk yang nggak jelas asal usulnya. Karena itu kenyamanan dan itu vital banget ini untuk kepala gitu. Terus untuk jaraknya sendiri, nah untuk teman-teman, iya jadi harus bisa menyesuaikan dengan, harus mengerti lah kondisi fisik kita masing-masing. Jangan terus aduh itu si temen SMA aku si A udah gue sampai ke Pandaan aku pengen itu nggak bener guys, itu jangan. Lebih baik kenali fisik Anda dulu, seberapa kuat, seberapa tahan, dan apa yang Anda butuhkan untuk goes misalnya jarak 50 kilo, 100 kilo itu apa sih yang Anda butuhkan gitu. Jadi lebih baik kenalin diri sendiri dulu, jangan panas ikutin orang-orang yang oh udah aku semua bisa make itu, aku pasti bisa. Itu belum tentu, karena nggak semua orang tuh sama itu. Kemudian untuk teman-temannya sendiri, kembali lagi yang namanya komunitas tuh berbagai macam dan banyak banget, sama seperti komunitas pertemanan kan sebenarnya. Jadi kembali lagi apa yang menjadi tujuan dari teman-teman. Tujuannya tuh apa sih? Pengen kurus, pengen cari teman, cari jodoh, cari teman bisnis, atau pengen menggemukkan badan. Ya udah, ikut aja goes yang gemukin badan. Bisa, kalau finishnya selalu makan all you can eat. bisa. Ya tergantung lah. Jadi kalau yang hobi atau komunitas hobi kopi gitu, ya udah paling tiap Sabtu Minggu keliling. Jadi ke satu kafe yang lain, cobain kopi gitu. Jadi kembali lagi sih istilahnya cari teman di situ lah, jangan goes sendirian gitu. Oke. Nah, itu tadi perbincangan cantik bareng Kak Nadia di podcast hari ini. Buat kamu yang belum subscribe, bisa langsung aja subscribe di channel JT Indonesia. Dan kita bakal ngobrol cantik atau ngulik cantik di podcast selanjutnya. Salam, bye-bye.